Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa tinggal beberapa hari lagi, tinggal 10 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu menyebutkan bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari di bulan Ramadan, beliau bukan tambah loyo, bukan tambah malas, akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat lagi pada 10 hari di bulan Ramadan. Hal ini dijelaskan di dalam Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersungguh-sungguh pada 10 akhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang mana ya tidak sampai keseriusan beliau pada hari-hari yang lainnya. Dan juga di dalam Sahihaini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarung beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Subhanallah, di sini kita dapat mengambil beberapa faidah, pelajaran yang sangat luar biasa dari beliau. Yang pertama, ketika memasuki pada sebuah momen yang mana momen tersebut adalah momen yang sangat luar biasa, maka beliau bersiap-siap. Hal ini ditunjukkan dengan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarung beliau. Kemudian apa? Wa ahya lailah. Dan untuk apa sih beliau seperti itu? Untuk menghidupkan malamnya. Bukan untuk begadang, bukan untuk nonton siaran bola, bukan untuk yang lain sebagainya, akan tetapi untuk menghidupkan malam beliau dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang penting, yang sangat-sangat penting, yaitu wa ayqadha ahlahu, dan beliau tidak lupa untuk membangunkan keluarganya. Dan ini jarang dilakukan di keluarga kaum muslimin. Ya, sebagai seorang yang menjadi kepala rumah tangga, yang memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sebuah momen yang mana momen tersebut adalah momen yang luar biasa, maka beliau nggak ingin kalau keluarganya tidak mendapatkan momen tersebut. Di dalam Musnad dikatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naumin, fa idza kana al-'ashru syammara wa shadda mi'zarahu. Bahwa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari ya di awal bulan Ramadan, beliau ya mengiringi antara salat kemudian juga dengan tidur. Akan tetapi tatkala sudah masuk nih pada 10 hari di akhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan kainnya dan beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian? Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang maksum, orang yang sudah dijamin oleh Allah Tabaraka wa Taala, memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Akan tapi kita lihat bagaimana usaha beliau di dalam beribadah kepada Allah. Pernah suatu ketika istri beliau tanya, "Ngapain wahai Rasulullah? Bukannya engkau orang yang sudah diampuni dosanya yang sebelum-sebelumnya dan juga setelahnya? Sudah ada jaminan." Maka yang beliau jawab adalah, "Afala akunu min ibadiyah syakur." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hambanya yang bersyukur? Maka ahibati fillah azani Allah wa yakum, inilah sebuah tanda bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ahibati fillah, para pemirsa Bin Abbas TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pada 10 hari di bulan Ramadan ini terdapat sebuah hari, terdapat sebuah momen penting di atas momen yang penting. Ya, yang mana di sana ada Lailatul Qadar. Dan subhanallah, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar, ya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau orang disuruh milih, "Mas, kamu ibadah selama 1000 bulan, ya, terus-terusan, sama nih tak kasih paket istimewa. Tapi dengan catatan kamu harus berusaha mencarinya." Maka kalau orang, ya, yang berakal sehat, orang yang memiliki keimanan yang kuat, maka dia akan mengatakan, "Iya, saya tak carinya, mana tempatnya, mana waktunya." Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, Rasul melalui lisannya Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwa dalam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut ada pada bulan-bulan, hari-hari, tanggal-tanggal ganjil di 10 hari di bulan Ramadan. 10 akhir di bulan Ramadan. Maka kalau seandainya kita ingin berusaha dengan semaksimal mungkin, kita harus hendaknya berusaha untuk mencari malam tersebut. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Maka dikatakan di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, "Inni a'takiful ashral awwal iltamisu hadhihi al-lailah, thumma a'takiful ashral awasit al-awsat, thumma utitu qila fih innaha fil ashril awakhir, faman ahabba minkum ay ya'takif falya'takif." Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini mungkin, ya, sebuah pantangan bagi kita semuanya, terlebih di masa-masa sekarang ini, masa-masa yang Covid masih di mana-mana. Ya, akhirnya harus memperhatikan protokol kesehatan. Ya, maka kalau seandainya kita tidak mampu untuk, ya, biasanya di sebuah pondok diadakan iktikaf, tidak mampu, maka di masjid kampung, ya, yang mungkin sebelumnya belum pernah diadakan iktikaf, kita iktikaf di sana. Dan subhanallah, ya, kalau orang mau beriktikaf, yang berarti dia ingin menghilangkan perkara-perkara dunia dari dirinya dan dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Sahihaini dari sahabat, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir, ya, di bulan Ramadan sampai Allah tabaraka wa taala mewafatkan beliau.
Tidak sampai di situ. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri beliau pun juga i'tikaf setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bagaimana dengan kita ahibati fillah azanallahu wa iyyakum? Terkadang memang perlu yang namanya paksaan. Tapi kalau seandainya hal itu sudah menjadi rutinitas, kebiasaan, insya Allah akan terasa nikmat. Akan terasa mudah untuk kita lakukan. Walaupun mungkin ketika di awal-awal kita merasa sukar, merasa capek. Tapi selama kita merasakan hal tersebut sebagai sebuah ibadah yang mana kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mudahkan kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita lupa juga bahwa kita pun beribadah minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk menghidupkan di 10 akhir di bulan Ramadan. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang perlu kita perhatikan bersama bahwa seorang yang beriktikaf hendaknya mengikhlaskan niatnya kepada hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar dianggap sebagai orang yang ahli ibadah. Bukan agar dianggap sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau agar dipanggil sebagai waliullah. Bukan itu semuanya. Tapi benar-benar kita ikhlaskan tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam i'tikaf tersebut lillahi tabaraka wa taala. Apalagi jangan sampai untuk dilihat calon mertua biar dikira Masya Allah calon menantu saya kok orang yang soleh. Bukan seperti itu. Tapi benar-benar kita ikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Dan beberapa hal yang hendaknya kita perlu perhatikan di dalam hal ini, bahwa seorang yang beriktikaf tentu dia tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya. Akan tetapi kalau seandainya orang yang beriktikaf tersebut kemudian istrinya datang hanya untuk menyisir rambutnya, kemudian orang yang beriktikaf mengeluarkan kepalanya dari masjid tersebut, maka tidak mengapa. Akan tapi kalau sampai dia pulang kemudian berhubungan badan atau bahkan keluar dari tempat i'tikaf dari masjid tersebut tanpa ada alasan yang syar'i, maka inilah yang dapat membatalkan i'tikaf orang tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis dari Safiyah Ummul Mukminin, ibunda kita Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fataituhu awzaruhu laylan fahadathuhu thumma kuntu lianqalib ay liansarif ila baiti faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'i. Bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan i'tikaf, kemudian datang istri beliau. Kemudian berbincang sekedarnya. Setelah itu Safiyah ingin pulang, Rasulullah SAW berdiri untuk mengantarkan kepergian Safiyah tersebut. Kemudian dalil tentang menunjukkan bahwa orang yang i'tikaf kemudian tatkala dia beriktikaf datang istrinya untuk menyisir rambutnya atau mungkin terasa pusing kemudian dipijati kepalanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takifun fa aghsalahu wa ana haid. Fa ughsilahu wa ana haid.
Dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid, ya, dan beliau dalam keadaan i'tikaf ketika itu. Kemudian aku pun ya membasuh beliau dan aku pun dalam keadaan haid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan di dalam riwayat yang lainnya dikatakan bahwa dahulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun menyisir rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan haid. Dan Rasul ketika itu dalam keadaan i'tikaf. Maka hal ini tidak membatalkan i'tikaf orang tersebut. Maka Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa keluar badannya seorang i'tikaf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-khuruju li amrin la budda minhu tab'an aw syar'an. Tabi'an aw syar'an. Ya, dia keluar karena suatu perkara yang tidak mungkin. Ya, harus dia keluar baik secara tabiat ataupun secara syar'i. Seperti apa? Qada'il hajah, ya, atau al-baul, ingin buang air kecil. Selama tidak ada di dalam masjid maka tidak mengapa. Ternyata kok kamar mandinya berada di luar, maka tidak mengapa orang yang i'tikaf tersebut untuk keluar dari masjid karena perkara yang syar'i. Atau seperti untuk mandi wajib, ya, makan atau minum, maka hal ini diperbolehkan. Tapi selama hal itu mampu untuk dilakukan di dalam, maka dilakukan di dalam. Kemudian yang kedua adalah al-khuruju li amri ta'atin la tajibu alaihi kal ayadati maridin wa syuhudi janazah. Beliau katakan bahwa keluarnya karena perkara ketaatan. Walaupun hal tersebut la tajibu alaih, tidak wajib bagi dirinya, seperti i'adatil marid, ya, membesuk orang yang sakit atau mengikuti jenazah dan lain sebagainya. Maka hal tersebut tidak dia lakukan illa ayyashtarita dzalika fi ibtida'i i'tikafihi, kecuali dia mensyaratkan pada dirinya bahwa ketika di awal i'tikaf, nanti kalau seandainya ada jenazah yang lewat, maka aku akan mengikutinya. Maka beliau katakan, فَمِثْلَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَرِيدٌ يُحِبُّ أَنْ يَعُودَهُ أَنْ يَخْشَى مِنْ مَوْتِهِ فَيُشْتَرَطُ فِي ابْتِدَاءِ اعْتِكَافِهِ خُرُوجَهُ لِذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. Maka beliau katakan tidak mengapa, dengan catatan bahwa sebelum i'tikaf orang tersebut mensyaratkan, ya, ketika ada sesuatu perkara, ya, ketaatan, ya, maka dia ingin mengikuti atau ingin bergabung dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, al-khuruju li amrin yunafil i'tikaf. Keluarnya seseorang yang mana keluarnya tersebut dapat menghilangkan makna i'tikaf. Yaitu apa? Al-khuruju lil bai'. Contohnya seperti al-khuruji lil bai'. Dia keluar untuk jualan atau untuk, ya, membeli atau untuk menggauli keluarganya. Maka hal tersebut, ya, tidaklah dia lakukan, baik itu dia mensyarati di awal ataupun tidak mensyarati, maka tatkala dia melakukan dapat membatalkan niat i'tikaf orang tersebut. Maka ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, inilah beberapa hal yang hendaknya diperhatikan bagi yang ingin beriktikaf di 10 hari di akhir bulan Ramadan, dan juga kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala iktikaf tersebut, dan semoga Allah tabaraka wa taala membantu kita, menolong kita di dalam mencari malam Lailatul Qadar yang mana khairun min alfi syahr. Lebih baik, pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Semoga apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk pribadi dan juga semua kaum muslimin, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan terakhir, apa yang
kita sampaikan. Kalau ada kekurangannya, semuanya datang dari pribadi dan juga datang dari syaitan. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, apabila ada kesempurnaannya, semuanya datang dari Allah Jalla fi'ala, fa innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.